Used to get a lot of business, now you only get it in a night dress. Just got a little nothing for the niceness, landing in a very common crisis. Everything is all in a black hole, nothing's million in a past rope. The bloody metal lacking in Tabasco, mommy wished it to be the rascal. All the boys laugh, the best you ever had. The best you ever had is just a memory, and those dreams once there was they seem. Others there was they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little bit of 60. Remember when the girls got electric? I wanna see what all you gotta get it. I'm guessing there's nothing to forget it. Clinging to the getting sentimental. Says she wasn't going but she wanted still. Encouraging them life to be gentle. Was making up a rubber thing a pencil. Oh, the boy's like the best you ever had. The best you ever had is just a memory, and those dreams once there was they seem. Not as there was they seem, my love, when you dream them up overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Falling about, you took a lover's last lowland, just sounding out, you're not coming back again. Falling about, you took a lover's last lowland, you were just sounding out. You're not coming back again. You used to get a lot of business, now you only get it in a night dress. Just got a little nothing for the niceness, landing in a very common crisis. Everything is already in a black hole, everything is plenty in a past rope. The bloody metal lacking in Tabasco, remember when you seem to be the rascal, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Duyanti selaku pembawa acara dalam podcast ini. Dalam podcast ini kami akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Dan kebetulan di sini kami sudah ada bintang tamu, yaitu ada Seka dan juga Restu. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang santai dan akan mewawancari mereka tentang apa itu sih Sumpah Pemuda. Nah, langsung saja ya kita wawancari mereka. Untuk Restu dan Seka, kalian ini kan sudah termasuk ke pemuda-pemudi Indonesia ya. Nah, apakah kalian sendiri sudah tahu atau hafal isi teks Sumpah Pemuda itu? Boleh diucapkan dari Seka dulu. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Boleh lanjut, Restu? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Berarti kalian hafal ya isi teks Sumpah Pemuda. Nah, di dalam teks Sumpah Pemuda itu kan ada 3 poin penting ya. Nah, di antara 3 poin penting itu, salah satunya apakah kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Gimana untuk Seka? Kalau saya sendiri belum sih, karena di lingkungan keluarga saya dan di lingkungan sekolah pun belum terlalu menerapkan 3 poin itu. Kalau Restu sendiri? Kalau saya sendiri sama seperti pendapat Seka, jadi belum bisa terlalu menerapkan isi Sumpah Pemuda ini karena teman-teman saya, keluarga saya, terus sama lingkungan sekitar belum bisa mengaplikasikan isi Sumpah Pemuda tersebut. Berarti belum bisa sepenuhnya bisa menyikapi sikap Ya. Sumpah Pemuda ya. Nah, kalau menurut kalian pemuda Indonesia zaman sekarang
sama seperti kalian gak sependapat gitu, belum bisa menerapkan 3 poin penting itu atau bagaimana? Kalau menurut saya sih ya teman-teman saya juga ya sama kayak saya kayaknya belum bisa menerapkan 3 isi Sumpah Pemuda itu. Apalagi kan Indonesia ini bahasanya banyak kan. Kalau teman-teman saya lebih terlalu menggunakan bahasa daerahnya. Jadi bahasa-bahasa menyimpang sering digunakan sama mereka. Kalau Seka sendiri gimana? Ya, saya sependapat. Ya berarti sikap Sumpah Pemuda pada zaman sekarang sudah menurun ya, terbuktikan dari lingkungan, teman-teman atau dan lain sebagainya. Nah menurut kalian penyebab sikap Sumpah Pemuda menurun pada era sekarang itu apa sih penyebabnya gitu? Pertama dari Indonesia sendiri karena beragam banyak bahasanya kan, dari bahasa daerah, terus dari sosial media banyak, lalu dari game dan dari pengaruh luar negeri juga kan banyak yang masuk ke negara kita. Nah, ya itu dari pergaulan, dari bahasa, dari teknologi, dari budaya luar, dari sosmed-sosmed gitu ya. Berarti bahasa sangat berpengaruh ya untuk zaman sekarang, apalagi sekarang banyak bahasa-bahasa gaul yang sering kita gunain kan, apalagi di sekolah gitu. Nah, mencangkup bahasa, apakah menurut kalian, bagaimana menurut kalian sikap pemuda sekarang yang menyimpang bahasanya dari bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana pendapatnya? Kalau saya sih gimana ya? Jadi kalau buat teman-teman sih lebih menyesuaikan dalam menggunakan bahasa. Jadi harus tahu di mana kita menggunakan bahasa yang formal, di mana kita harus tahu di mana bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari. Jadi lebih menyesuaikan sama lebih tahu Penempatannya. umur ya. Iya, Kalau lebih saya kan- menyesuaikan aja. Berarti bagaimana situasi kondisi Iya. ya, bagaimana kita harus bisa mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi tentu saja harus dengan tata krama juga kan, walaupun sama teman sebaya kan. Ya, soalnya kan kalau bahasa Indonesia juga kadang sekarang di sosmed kan banyak dipakai netizen buat nyindir-nyindir. Nah, iya. Ya, Kadang bahasa Indonesianya udah baik tapi dipergunakan yang perilakunya kan nggak baik. kayak yang tidak baik gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan sikap kita yang kurang baik juga ya kalau misalkan bahasa kitanya Ya. jelek Ya. gitu. Nah, kan kalian suka dengar nih istilah mulutmu harimaumu atau pedang lebih tajam daripada lidah. Ya. Nah, menurut kalian baik buruknya bahasa apakah berdampak pada persatuan bangsa? Gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya sangat berdampak karena lisan itu ketika kita berbicara sama dengan kita mencerminkan perilaku kita. Jadi di mana kita berbicara itu, misalnya ke teman nih, asal cetus-cetus gitu kan. Kan kita nggak tahu teman tuh ada yang baperan, ada yang biasa aja, ada yang bodo amat kan. Jadi kalau misalnya kita cetus-cetus ada temen yang bodo amat kan persatuannya pecah gitu. Bakal ada Ya. konflik lah gitu Ada ya. konflik sesama teman kan itu gak boleh. Ya kalau menurut Seka sendiri gimana? Ya, sama sependapat. Nah, berarti bahasa yang digunakan itu harus bisa kita saring dulu ya, terutama kan Iya, karena kalau misalkan kita berbicara pada teman kan belum tentu temannya itu baik. moodnya baik Iya. kan kayak gitu. Nah, berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mempengaruhi persatuan bangsa kan. Kalau misalkan gara-gara masalah ucapan salah terus ada konflik dengan teman, Apalagi kan kita kalau misalnya lagi traveling keluar kota kan kita beda bahasa daerah. Iya. Nah, kita pasti pakai bahasa Indonesia itu. iya betul. Jadi belum tentu orang lain juga ngerti dengan bahasa kita Iya, kan. betul. Kita harus bisa menyesuaikan juga. Nah, tadi kita kan membahas tentang persatuan bangsa. Menurut kalian sikap pemuda seperti apa yang menunjukkan sikap menjunjung bangsa persatuan? Kalau menurut saya sih dimulai dari lingkungan kecil aja nih, misalnya di sekolah. Ada teman kita yang berbeda agama, jangan sampai teman itu tuh dibeda-bedakan, dikucilkan atau sampai dibully kan, karena kita kan Indonesia pasti agamanya ragam. Beragam budaya. Toleransi lah istilahnya Iya. gitu ya. Kalau menurut Restu Saling gimana? menghargai. Kalau menurut saya sih yang pertama yaitu jangan membeda-bedakan. Yang kedua lebih mencintai produk lokal daripada produk luar. Terus memudayakan budaya kita daripada budaya luar. Tapi dalam artian bukan kita nggak boleh suka sama budaya luar, tapi kita itu harus lebih memudayakan budaya kita. Jadi yang jadi pertanyaan itu kenapa sih jadi yang produk luar ke kita nggak produk kita keluar, gitu. Keluar, Nah, gitu. budaya kita kenapa nggak keluar? Iya, tapi kan gini ya, kalau misalkan mau produk Tapi kita selera masing-masing keluar, sih.
kalau misalkan produk kita mau keluar, kita juga harus terjamin produk kita tuh bagus gak, emang justru itu hasil kita tuh sesuai harus di belajar. pasaran itu tuh gimana. Gak harus asal keluar aja, percuma kan Tapi- kalau nanti udah dikeluarin gak laku. Tapi kalau misalkan berbicara masalah produk luar dan dalam negeri, kalau misalkan kalian ada kesempatan buat traveling atau pergi ke luar negeri, kalian pengen kemana sih gitu? Kalau Seka sendiri pengen kemana? Pengen ke luar negeri sih, Kan Alasannya kenapa? titisan luar negeri emang. pengen ke Korea Selatan karena gimana ya, kan saya udah survei ya nih, kalau misalkan kita liburan di dalam negeri daripada ke luar negeri itu lebih mahal di dalam negeri. Kalau ke Korea nih misalnya liburan bisa sampai 5 juta atau 6 juta tuh, itu tuh udah kayak jalan-jalan kan, ditemenin sama yang pemandunya, sedangkan kalau ke dalam Indonesia tuh bisa sampai 11 sampai 13. Berarti emang udah niat banget gitu ya? Kalau Restu pengennya Saya kemana mah gitu? lebih ke mending keliling-keliling Indonesia dulu lah, nggak mandang uang juga buat apa karena kan itu buat kebahagiaan kita juga gitu kan. Orang di Indonesia juga masih banyak yang indah-indah kok, nggak kayak di luar gitu. Iya, jadi Orang istilahnya luar ya, juga kan banyak yang kesini. iya gitu. Tapi kan tergantung seleranya masing-masing ya. Kalau misalkan Seka pengennya ke luar negeri ya mungkin keinginannya pengen ke situ. Tapi emang Kembali nggak ada lagi. niatan buat keliling Indonesia gitu? Kan Nggak ada. masih luas Indonesia. Ya ada ya, tapi kan lebih Tapi ke prioritasnya sana pengen dulu. keluar gitu. Ya. Terus apakah sikap itu menunjukkan kamu menjunjung persatuan atau mempertahankan bangsa ini? Enggak. Gini ya, saya tuh cuman suka gitu kan, bukan berarti saya suka nih, bukan berarti juga saya lupain Lupa. budaya Budaya negara sendiri. saya sendiri gitu. Enggak, saya emang suka sama budaya Korea Selatan, tapi enggak juga kan saya. Terus tadi Restu bilang enggak, kenapa? Enggak sih, itu mah bercanda lah. Jadi itu mah kembali lagi ke Diri kita aja kembali, ya, masing-masing. kembali lagi kita ke kepribadian masing-masing. Hmm. Gimana kita mau budaya luar atau budaya dalam, tapi kalau usahain sih bisanya lebih lestariin budaya dalam aja. Iya betul. Nah, berbicara masalah melestarikan budaya sendiri, nah apa sih yang perlu diperjuangkan pemuda zaman sekarang untuk mempertahankan persatuan bangsanya? Apa pendapat Seka? Kalau untuk mempertahankan persatuan bangsa sih dari sikap, bahasa diperbaikin kayak gitu. Terus kan untuk pokoknya boleh sih kalau buat suka ya kayak tadi boleh buat suka budaya luar, tapi jangan sampai budaya kita tuh terlupakan gitu. Kalau Restu sendiri kayak gimana? Yaitu memperbaiki bahasa, terus menjaga pertemanan, jangan ada pertikaian, terus mencintai produk lokal itu kan yang tadi, terus menjadikan wisata-wisata di Indonesia itu sebagai peluang kerja masyarakat Indonesia gitu. Yang nganggur-nganggur jadi bisa jadi atau di mana bisa dibangun restoran jadi koki atau jadi apalah di situ jadi tukang dagang bisa kan. Nah, itu kan konteks dalam umum ya gitu, misalkan dalam pemuda. Nah, kalian juga kan masih pemuda, ya kalian bisa disebut sebagai pemuda. Namun, menurut kalian sikap apa yang kalian ambil untuk mengaplikasikan Sumpah Pemuda sebagai pelajar? Kalau saya sendiri sih yang pasti yang pertama tuh belajar kan, terus pasti membiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Restu? Ya sama, belajar, terus menggunakan bahasa yang baik dan benar, terus mencari produk lokal, terus pokoknya Melestarikan kita budaya. kan sebagai bibit-bibit bangsa, Ya. kita nggak boleh jadi masa depan yang suram, nggak boleh jadi masa depan yang sesat. Iya. Tapi kita tuh gambarin dari sekarang, belajar dari sekarang, tata dari sekarang masa depan yang benar gitu. Nah, kalau berbicara masalah pelajar dan bibit unggul untuk kedepannya, kan kemarin itu lagi ramai di media sosial, di berita atau di mana lah. Kalian kan pasti dengar masalah pelajar yang ikutan aksi demo, Oh ya demo ya. ya kayak gitu, yang ikut-ikutan ricuh lah kayak gitu. Nah, menurut kalian gimana sih tanggapannya? Kalau menurut saya sih, kalau pemerintah itu bersifat nggak ngerugiin rakyat, malah menguntungkan rakyat, saya sebagai pelajar lah lebih mendukung. Tapi kalau pemerintah itu malah merugikan rakyat, lebih banyak merugikan rakyat, saya mah nggak ngedukung sih, malah udahlah gitu, udah berhenti aja, jangan terus bebani rakyat. Nah, terus kita kan sebagai pelajar, Hmm. terus apa yang kita bisa
lakukan untuk membela kepentingan rakyat? Kalau Gimana tuh? untuk kita sendiri nih ya, kalau misalkan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kalau pun emang tahu gitu kan, lebih baik kan kita masih pelajar nih, udah ada mahasiswa yang benar-benar udah mewakilin. Kalau kita sebagai pelajar ya udah dengan cukup belajar aja gitu, menata masa depan, karena kan siapa tahu nanti ke depannya kita terpilih buat jadi pemimpin rakyat atau apa. Jadi kita gak akan ngejamin kesalahan yang ini yang pernah terjadi itu gak akan diulang lagi di masa depan nanti. Jadi kita mah sebagai pelajar cukup menyuarakan suara kita kepada mahasiswa, biar mahasiswa yang menyuarakan suara kita kepada pemerintah di sana. Oh iya, berarti ya kurang pantas lah untuk pelajar gitu ya ikut-ikutan aksi seperti itu, apalagi berbuat anarkis, apalagi sekarang di kondisi seperti sekarang kan masih Covid kan, takutnya kenapa-napa kan rugi kepada diri sendiri juga kan. Sebenarnya sih yang anarkis itu jadi anak-anak itu, kalau teman-teman saya itu jadi yang bukan yang bandel ya, jadi yang lebih bukan mencintai juga sih, lebih mencintai anarkis. Ya. Jadi lebih di garis terdepan gitu loh. Di garis depan. Jadi orang-orang baik tuh nggak sering nongol. Ya. Jadi orang yang anarkis yang gitu Yang kan lebih so dulunya tahu Vietnam, aja ya. gitu. Lebih apa ya? Pokoknya lebih famous lah, lebih terkenal. Iya. Berarti kebanyakan gaya istilahnya dong kalau kayak gitu. Tepatnya sih lebih so tahu kayaknya. Oh iya betul, kan ada juga pembahasan kemarin pelajar yang ikut-ikutan demo tapi waktu ditanya gak tahu apa permasalahannya Iya, itu. gitu. Jadi kalau nggak tahu apa-apa mah udah mending diem aja di rumah. Iya betul, berarti kalian setuju atau enggak sih kalau misalkan pelajar ikut aksi seperti itu? Jelas enggak. Kalau saya setuju nggak setuju sih. Setujunya kenapa, enggak setujunya kenapa? Kalau setujunya ya itu kalau pemerintahnya nggak kalau pemerintahnya malah membebani rakyat, kita kan rasa amarah orang pasti ada kan ya. Iya. Nah itu. Tapi kan kalau misalkan sekarang kita ngebiarin nih, ngebiarin pelajar buat ikut demo nih, terus kan mereka belum benar-benar matang pikirannya, bahkan ada yang masih nggak tahu ya, pasti bakal labil, nanti ujung-ujungnya Justru itu anarkis. kita mah tinggal diam di rumah, kita suarain suara kita sama mahasiswa, biar yang udah bisa kesana yang kayak buru-buru, para pekerja, para mahasiswa yang langsung protes ke sana. Ya betul, berarti kita sebagai pelajar mah cukup diam diri aja, cukup belajar yang tekun untuk masa depan kita, dan cukup orang-orang yang sudah layak untuk menyuarakan rakyat saja berarti ya, seperti itu. Siapa tahu kita di masa depan jadi wakil rakyat gitu kan. Ya, ada niatan? Insya Allah. Insya Allah. Nah, berkaitan dengan maraknya Sumpah Pemuda dan aksi-aksi membela kepentingan rakyat, apa sikap yang perlu kalian ambil? Restu gimana? Kalau gimana tadi pertanyaannya? Ya, jadi kan ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan berkaitan juga dengan maraknya aksi membela kepentingan rakyat yang sedang ramai kemarin dibicarakan. Nah, apa sikap yang perlu diambil? Kalau kita sebagai pelajar ya udah gitu, mending diam di rumah, jaga diri, jaga perilaku, jaga sikap, jangan sampai di masa-masa kita, masa-masa lagi mencari jati diri malah hancur. Jadi masa depannya itu gak akan kelihatan, malah jadi sesat. Kalau menurut Seka sendiri gimana? Ya mendingan jadiin pelajaran apa yang udah terjadi, jadi biar nanti ke depannya tuh gak terjadi kalau misalkan kita suatu saat jadi wakil rakyat. Nah, berarti berhubungan dengan Sumpah Pemuda, bukan berarti kita berjuang harus ikut-ikutan di garis terdepan kan, ikut demo. Cuman kan kita masih pelajar, berhubungan kita masih pelajar, berarti kita hanya bisa belajar untuk bekal ke depannya bagaimana. Karena tugas belajar emang belajar. Iya, betul. Lagian kalau ikut demo juga belum tentu didengar. Iya, kan belum tentu kita juga selamat kan, apalagi banyak yang berbuat anarkis kan. Nah, maka dari itu kita sebagai pelajar sebaiknya gak usah ikut-ikutan lah anarkis seperti itu. Kita hanya perlu mempersiapkan belajar untuk masa depan kita. Masa depan. Iya, betul. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan ya bahwa bahasa Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap persatuan bangsa, dan pemuda-pemudi Indonesia juga sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tahu penempatannya itu bagaimana dan di mana, dan disertai juga dengan sikap yang baik. Lalu kita juga sebagai pemuda Indonesia harus bisa mencintai produk lokal. Boleh saja kita mencintai produk luar, namun alangkah baiknya kita bisa lebih mencintai produk asli Indonesia. Dan kita sebagai pelajar cukup menyuarakan suara kita kepada mahasiswa
jangan ikut-ikut aksi demo, biarlah mahasiswa yang turun langsung ke lapangan. Sekian podcast kita hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Seka dan Restu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genclang herang jika huripan dileuwih sifat tahunan direka kapapantunan kiwari ngan karingaran. Kamanakeun dongeng endah katumbiri taraje leungit nu asri widadari turun mandi lumungsur ti kahiyangan Gusti rumasa diri gagabah